Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, malam ulang tahun pernikahan kelima, seorang istri sederhana melangkah masuk ke ballroom hotel yang penuh lampu kristal. Di sampingnya, sang suami bersetelan jas berdiri percaya diri, menyapa tamu dan keluarga dengan senyum lebar. Tidak ada yang tahu, di balik senyum tipis sang istri, hatinya berdebar karena ia menemukan naskah pidato suami yang berisi rencana untuk menjatuhkannya di depan semua orang. Saat musik berhenti dan sang suami mengangkat mikrofon, lampu meredup, layar besar di belakang mereka perlahan menyala, menayangkan sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi di rumah megah itu selalu dimulai dengan suara sendok beradu pelan di cangkir kopi dan langkah sepatu kulit yang tergesa di lantai marmer. Di antara gemerlap lampu gantung, Nailares Elmia berdiri di dapur dengan apron sederhana, menyiapkan sarapan seperti biasa. Telapak tangannya sudah hafal tekstur roti panggang dan harum telur dadar, seolah semua itu bagian dari dirinya. Arzaka Dirgantara turun dari tangga melingkar, jas hitamnya jatuh rapi, jam tangan mahal mengilat di pergelangan. Ia tidak menoleh pada istrinya terlebih dulu, melainkan memeriksa pesan di ponsel. Nailares memaksakan senyum. "Mas, rotinya cepat dingin," ucap Nailares pelan. Arzaka duduk, menyesap kopi, lalu mengangguk tanpa benar-benar melihat wajah perempuan yang sudah 5 tahun menemaninya. "Terima kasih. Jangan lupa, malam ini ada tamu. Pakai baju yang aku pilihkan. Jangan yang dari kampung itu lagi," katanya. Nailares hanya menggumam mengiyakan. Kata-kata tentang baju kampung sudah sering ia dengar. Di hadapan suaminya, seluruh asal-usulnya seolah sesuatu yang memalukan. Ia teringat wajah ibunya di desa, yang dulu begitu bahagia ketika mengetahui putrinya akan menikah dengan pengusaha kota yang tampak berwibawa. Setelah Arzaka berangkat, rumah kembali sepi. Hanya jam dinding yang terdengar, menghitung detik seperti menghitung ulang keputusan besar yang pernah diambil Nailares. Ia berjalan ke ruang tengah, menata vas bunga yang sedikit miring. Di dinding tergantung foto pernikahan mereka. Arzaka tersenyum lebar, sementara mata Nailares di foto itu tampak penuh harap. Siang hari, ibu mertua datang tanpa kabar. Salmaura Jiwani melangkah masuk dengan parfum menyengat dan tas tangan mahal. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Nailares yang baru keluar dari dapur dengan tangan masih basah. "Nai, lantai ini kenapa terasa dingin sekali? Rumah besar, tapi rasanya seperti tidak ada nyawa," ujar Salmaura, seolah mengeluh pada udara. Nailares buru-buru mengeringkan tangannya. "Maaf, Bu. Saya baru selesai mengepel, mungkin belum kering betul." Salmaura mendesah. "Seandainya kau punya selera seperti keluarga kami, rumah ini akan lebih hidup. Tapi ya, dari keluarga mana kau berasal, pantas saja tidak terbiasa dengan rumah seperti ini." Kata-kata itu menusuk, namun Nailares hanya menunduk, mempersilakan ibu mertua duduk, menyuguhkan teh hangat. Ia memilih diam, menyimpan luka dalam hati bersama ratusan perkataan lain yang pernah dilontarkan. Sore menjelang, tetangga sebelah, Rembani Safia, datang membawa kue. Ia sering memuji kehidupan Nailares yang tampak ideal. "Mbak Nai ini beruntung sekali. Suaminya perhatian, rumahnya besar. Pasti bahagia setiap hari," katanya sambil tertawa kecil. Nailares tersenyum tipis. "Doakan saja kami selalu diberi keberkahan," jawabnya. Kata keberkahan ia ucapkan pelan, seolah mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini memang anugerah, bukan sekadar ujian yang berlebihan. Malam hari, Arzaka pulang lebih larut dari biasanya. Baju kerjanya rapi, tapi matanya tampak lelah. Nailares sudah menunggu dengan makan malam yang mulai dingin. "Rapat lagi, Mas?" tanya Nailares. "Klien baru. Kau tidak akan mengerti," jawab Arzaka singkat, meletakkan jas di sandaran kursi. Nailares menatapnya, ingin sekali bertanya kenapa suaminya semakin sering pulang larut, kenapa nada bicaranya semakin tajam. Namun ia menahan diri. Ia teringat nasihat ibunya, bahwa istri yang baik adalah yang menjaga ucapan,
terutama ketika suami pulang dengan lelah. Malam itu, ketika Arzaka sudah tertidur, Nailares duduk di sudut kamar, memandangi wajah suaminya yang tampak tenang dalam cahaya lampu tidur. Ia menyentuh ujung selimut, berbisik dalam hati, memohon agar rumah tangga mereka tetap utuh. Di matanya, air bening menggantung, tapi ia segera menyekanya dengan ujung kerudung. Rumah itu tampak sempurna dari luar, dengan halaman luas dan mobil mengkilap di garasi. Namun di balik pintu kayu tebal, senyum Nailares menyimpan banyak luka yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia percaya, mungkin diamnya akan suatu hari menjadi saksi, ketika Tuhan memilih waktu untuk menjawab semua doanya. Dan malam itu, tanpa ia sadari, jawaban itu sudah mulai disiapkan perlahan, seperti awan gelap yang bergerak pelan mendekat di langit yang masih tampak cerah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama, tetapi dengan rasa yang berbeda. Nailares mulai merasakan jarak yang semakin melebar antara dirinya dan Arzaka. Suaminya sering membawa pulang aroma parfum yang bukan milik mereka, dan seringkali ia melihat bayangan senyum asing di sudut mata Arzaka setiap kali ponsel berbunyi. Suatu siang, saat Nailares sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ponsel di meja ruang makan bergetar. Itu ponsel Arzaka, yang tertinggal ketika ia terburu-buru berangkat ke kantor. Biasanya Nailares tidak pernah menyentuhnya, tetapi hari itu getaran yang berulang membuatnya resah. Pesan masuk berkali-kali. Dengan tangan sedikit bergetar, Nailares mengambil ponsel itu. Layar terkunci, tetapi notifikasi masih terpampang. Sayang, nanti malam kita jadi dinner di tempat biasa kan? Aku rindu. Tertulis di sana, dari sebuah nama yang tidak dikenal Nailares, Lirena Harsha. Dadanya serasa dihantam batu. Nama itu tidak pernah ia dengar. Kata sayang dalam pesan itu seperti pisau halus yang mengiris pelan. Nailares duduk di kursi, menahan napas. Ia menahan keinginan untuk membuka lebih jauh, memilih memotret layar ponsel dengan ponsel miliknya sendiri, lalu mengembalikan ponsel Arzaka ke tempat semula. Sore hari, saat merapikan jas suaminya yang tergantung di lemari, ia menemukan selembar nota dari restoran mewah di dalam saku. Tanggalnya 2 malam lalu, di jam ketika Arzaka mengaku sedang lembur sampai tengah malam. 1 meja untuk 2 orang, lengkap dengan menu makan malam romantis. Nailares memegang nota itu lama-lama. Di kepalanya, bayangan Arzaka duduk bersama perempuan lain mulai terbentuk, namun ia mencoba menepisnya. Ia melipat nota itu dan menyimpannya di dalam laci kecil di meja rias. Laci itu kemudian menjadi tempat pertama bagi bukti-bukti lain yang perlahan terkumpul. Malam-malam di rumah berubah menjadi semakin sunyi. Arzaka sering pulang setelah lewat tengah malam. Kadang bau alkohol samar tercium dari napasnya, bercampur wangi parfum asing. Nailares menunggunya dengan mata berat, membawa segelas air putih setiap kali suaminya datang. "Mas, makan dulu sedikit," bujuknya. "Tidak usah. Besok saja." "Capek," jawab Arzaka, suara datar tanpa rasa. Saat pintu kamar tertutup, Nailares biasanya duduk sendirian di ruang tengah. Jam dinding berdetak pelan, lampu redup menyinari karpet tebal. Di tangan, ia memegang mushaf kecil milik ibunya. Bibirnya bergerak membaca ayat-ayat yang memberikan ketenangan, meski hatinya tetap perih. Suatu malam, Nailares memberanikan diri mengajukan pertanyaan. "Mas, beberapa hari ini Mas sering sekali lembur. Kalau ada yang bisa saya bantu, mungkin saya bisa belajar sedikit tentang usaha Mas," ujarnya pelan. Arzaka menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kau tidak perlu ikut campur urusan kerjaan. Tugasmu di rumah saja. Jangan membuat masalah baru, Nai," katanya, sebelum memalingkan wajah. Kata-kata itu membuat Nailares terdiam. Ia tidak ingin menjadi masalah dalam hidup suaminya, namun entah sejak kapan perasaan bahwa dirinya hanyalah beban mulai tumbuh di dalam dada. Beberapa hari kemudian, pesan-pesan asing kembali masuk ke ponsel Nailares. Kali ini berasal dari nomor yang tidak terdaftar, tanpa nama. "Kau kasihan sekali. Suamimu tidak hanya punya satu wanita di luar," begitu bunyi pesan pertama. Nailares mengira itu salah kirim. Ia menghapusnya, berusaha tidak menaruh curiga. Namun pesan serupa datang lagi, disusul foto Arzaka yang sedang duduk di restoran, menatap seorang perempuan bergaun merah dengan tatapan lembut. Wajahnya jelas, tidak mungkin itu orang lain.
Jari Nailares gemetar saat menyimpan foto itu ke dalam folder khusus di laptop tua yang selalu ia gunakan untuk menonton video resep. Ia memberi nama folder itu sederhana, hanya berupa tanggal. Di dalamnya, ia mengumpulkan semua bukti yang semakin hari semakin menumpuk. Nota hotel, foto, potongan pesan suara yang tanpa sengaja tersimpan ketika ia mencoba menghubungi Arzaka namun panggilan tidak segera putus. Di tengah semua itu, Nailares tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Ia menyambut keluarga besar yang datang, menyiapkan hidangan, tersenyum saat dipuji karena masakannya enak. Namun di sela-sela percakapan, selalu saja ada kalimat yang memerkecil dirinya. Kalau bukan karena Arzaka, mungkin kau masih menjemur padi di kampung, ucap salah satu sepupu suaminya suatu kali, disambut tawa kecil yang terdengar ringan namun menyesakan. Nailares menanggapi dengan senyuman, sambil membawa piring kotor ke dapur. Di sana, di antara tumpukan piring dan suara air mengalir, ia menghela napas panjang. Air mata sempat jatuh, tapi segera ia seka. Ia tidak ingin ada yang melihatnya rapuh. Malam itu, setelah semua tidur, Nailares duduk di depan laptop. Ia membuka folder bukti yang semakin penuh. Satu persatu ia lihat, hati semakin perih namun juga semakin teguh. Kalau suatu hari aku harus menjelaskan semuanya, aku tidak boleh hanya mengandalkan kata-kata, batinnya. Di sudut kamar, jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Rumah tampak tenang, tetapi di dalam kepala Nailares, badai pertanyaan terus berputar. Ia tidak mengetahui bahwa badai itu akan segera dipertemukan dengan angin kencang lain yang jauh lebih besar, yang datang dengan nama pesta dan kilau lampu hotel. Pagi itu, Arzaka pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak cerah, jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ia memanggil Nailares ke ruang makan, memintanya duduk berhadapan. Aku punya kabar, ujar Arzaka sambil menautkan jemari. Bulan depan ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Aku ingin mengadakan pesta besar di Hotel Gria Langit. Mengundang keluarga, klien, dan beberapa calon investor. Kau pasti senang. Nailares terdiam sejenak. Pesta ulang tahun pernikahan. Di permukaan, itu terdengar manis. Namun di benaknya terlintas semua nota restoran dan pesan rahasia. Ia mencoba memaksa dirinya bersyukur. Kalau itu keinginan Mas, saya ikut saja, jawabnya. Tapi keadaan usaha Mas bagaimana? Bukankah kemarin Mas bilang sedang banyak pengeluaran? Arzaka tersenyum tipis, senyum yang akhir-akhir ini sering membuat Nailares tidak nyaman. Jangan kau pikirkan. Ini bagian dari strategi. Kalau para investor melihat kita tampak harmonis dan stabil, mereka akan lebih percaya. Kau hanya perlu tampil cantik dan diam di sampingku. Kata diam kembali muncul, seperti perintah yang terus diulang. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan persiapan pesta. Tim dari perusahaan Arzaka sering datang ke rumah, membicarakan konsep acara. Ada sesi pemutaran video, sambutan, hingga momen spesial yang disebut sebagai kejutan dari suami untuk istri. Pak Arzaka ingin di sesi itu ada tayangan singkat tentang perjalanan rumah tangga bapak dan ibu. Jelas salah satu staf kepada Nailares. Nanti di ballroom, semua tamu menonton bersama. Nailares mengangguk, namun hatinya berdesir aneh. Ia tidak pernah diminta mengirim foto atau video. Padahal kalau benar sesi itu tentang perjalanan rumah tangga, seharusnya mereka berdua terlibat. Suatu siang, ketika Arzaka lupa mengunci mobil setelah pulang dari kantor, Nailares masuk untuk mengambil jaket yang tertinggal. Di kursi depan, ada map coklat berlogo Hotel Gria Langit. Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia membuka map itu pelan-pelan. Di dalamnya, ia menemukan rundown acara pesta. Ada satu bagian yang membuat napasnya tercekat. Pada sesi akhir, tertulis tulisan tebal, pengumuman keputusan penting Arzaka Dirgantara mengenai status rumah tangga, disaksikan oleh keluarga dan rekan bisnis. Di lembar lain, ada draft pidato. Di sana tertulis kata-kata yang seakan menamparnya berulang kali. Arzaka menulis tentang betapa beratnya mempertahankan pernikahan dengan istri yang tidak bisa mengikuti langkah, tentang pengorbanan seorang suami yang bekerja keras sendirian, tentang keputusan melepaskan demi masa depan yang lebih baik. Nailares membaca sampai baris terakhir, di mana terdapat kalimat yang membuatnya nyaris jatuh. Di hadapan kalian, aku memilih mengakhiri hubungan ini dengan cara yang paling terhormat,
demi menyelamatkan nama baik keluarga dan perusahaan. Kertas di tangannya bergetar. Ruang mobil terasa sempit, udara seperti hilang. Nailares memejamkan mata, berusaha menarik napas panjang. Arzaka tidak hanya ingin menceraikannya, tetapi juga ingin menjadikannya sebagai kambing hitam di depan semua orang. Ia melipat kembali kertas itu, mengembalikannya ke map dengan sangat hati-hati, lalu keluar dari mobil sambil menahan langkah yang terasa berat. Di dalam rumah, ia langsung masuk ke kamar, mengunci pintu. Lututnya lemas, tubuhnya jatuh di tepi ranjang. Tangisan yang selama ini ia tahan mengalir tanpa bisa dibendung. Di antara isak, tiba-tiba muncul kesadaran yang menohok. Selama ini ia diam demi menjaga nama baik suami, demi rumah tangga, demi pandangan orang. Namun ternyata, laki-laki yang ia jaga nama baiknya itu justru bersiap menginjak martabatnya di hadapan dunia. Malam itu, setelah air mata mengering, Nailares duduk di depan laptop. Folder bukti yang selama ini ia isi secara diam-diam kini terasa seperti satu-satunya harta yang melindunginya. Ia membuka satu file, lalu file lain. Rekaman suara, foto, bukti transfer, semuanya ia susun ulang. Di antara tumpukan bukti, ada satu video dari kamera rumah yang memperlihatkan Arzaka membawa Lirena Harsha masuk ke ruang tengah ketika Nailares sedang pulang menjenguk ibunya di desa. Ia memutar video itu tanpa suara, membiarkan gambaran pengkhianatan itu memenuhi layar. Dalam benaknya, sebuah rencana mulai terbentuk, perlahan dan hati-hati, seperti seseorang yang merajut di malam sepi. Keesokan harinya, Nailares mengumpulkan keberanian dan pergi ke Hotel Gria Langit. Ia meminta bertemu dengan manajer acara, Ghanindra Velian. Di ruang rapat yang dingin, Nailares duduk dengan tangan mengepal di atas lutut. "Pak Ghanindra, saya Nailares, istri dari Arzaka Dirgantara," tuturnya. "Saya ingin bicara tentang tayangan yang akan diputar di pesta kami." Ghanindra tampak terkejut, namun segera bersikap profesional. "Tentu, Ibu. Sejauh ini tayangan yang masuk dari tim Bapak Arzaka sudah siap. Kami diminta menjaga kerahasiaan konsep kejutan. Ada yang ingin Ibu tambahkan?" Nailares menatap langsung ke matanya. Dalam tatapan itu ada campuran takut, marah, dan pasrah yang bercampur menjadi keberanian baru. "Saya tidak ingin kejutan itu menjatuhkan saya di depan tamu. Saya ingin mengganti file tayangan di sesi penutup," katanya pelan namun tegas. Ghanindra terlihat ragu. "Namun, Bu, ini acara besar. Semua sudah diatur." Nailares membuka tasnya, mengeluarkan flash disk yang berisi folder bukti. "Saya tahu ini tidak biasa. Tapi apa yang akan Bapak lihat di dalam sini mungkin akan mengubah cara Bapak memandang acara ini. Saya hanya ingin satu hal, keadilan berjalan dengan cara yang elegan." Suasana ruang rapat mendadak berat. Ghanindra menerima flash disk itu, lalu menghubungkannya ke laptop. Saat layar menampilkan sekilas isi folder, ia membeku beberapa detik. Di sana ada rekaman, foto, dan dokumen yang jelas bukan bagian dari tayangan romantis. Sejenak tidak ada yang berbicara. Di luar kaca, kota tampak biasa saja. Namun di ruangan itu, nasib sebuah pesta dan nasib seorang istri mulai berubah arah. Hari pesta akhirnya tiba. Langit sore memantulkan warna emas di dinding kaca Hotel Gria Langit. Di depan lobi, mobil tamu berdatangan, menurunkan lelaki bersetelan rapi dan perempuan bergaun indah. Di antara kerumunan, bisik-bisik heran terbang ke udara, kagum pada kemewahan acara ulang tahun pernikahan yang jarang diadakan sebesar itu. Di ruang rias, Nailares duduk di depan cermin besar. Seorang penata rias sedang menyapukan sentuhan terakhir pada wajahnya. Gaun hijau zamrud yang dipakainya jatuh lembut, menyatu dengan kerudung senada yang menjadikannya tampak anggun meski hatinya sedang berperang. "Kak Nai cantik sekali. Pasti suami makin sayang," kata penata rias sambil tersenyum. Nailares membalas dengan senyum tipis. Di dalam dirinya, kalimat itu terdengar seperti gurauan pahit. Ia mengingat kembali pertemuannya dengan Ghanindra beberapa hari lalu, bagaimana manajer hotel itu terdiam lama setelah menonton sebagian bukti. "Bu Nai, ini berat sekali," ujar Ghanindra waktu itu. "Tapi kalau semua ini benar, Bapak Arzaka memang tidak adil terhadap Ibu." "Saya tidak ingin menjatuhkan suami saya dengan kata-kata kotor," jawab Nailares.
Saya hanya ingin kebenaran yang selama ini saya simpan sendiri terlihat dengan jelas. Biarkan orang menilai sendiri. Dan saya ingin semuanya terjadi dengan cara yang terhormat. Setelah diskusi panjang dan pertimbangan, Ghanindra akhirnya setuju membantu. Ia mengubah susunan file tayangan di sesi penutup tanpa sepengetahuan Arzaka, dan mengatur agar semua dokumen digital sudah terkirim ke beberapa pihak penting sebelum acara dimulai. Kini, menjelang malam yang ditentukan, Nailares menguatkan hati. Ia memandang pantulan dirinya di cermin. Mata itu bukan lagi mata perempuan yang hanya pasrah. Ada sorot lain, seperti cahaya kecil yang tumbuh dari luka yang terlalu lama dipendam. Di ballroom, lampu kristal menyala terang. Udara dipenuhi wangi bunga dan parfum mahal. Di panggung utama, layar besar tampak siap menayangkan kisah cinta yang semua orang sangka indah. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, mengiringi tamu yang saling menyapa. Arzaka berdiri di dekat pintu masuk, sibuk menyambut tamu dengan senyum percaya diri. Ia mengenakan jas terbaiknya, dasi warna gelap yang menambah wibawa. Beberapa rekannya menepuk bahunya, memuji keberanian mengadakan pesta sebesar itu di tengah situasi usaha yang sedang menantang. Ini cara menunjukkan bahwa semuanya terkendali, ujar Arzaka santai kepada seorang investor. Keluarga yang kuat adalah dasar bisnis yang kuat. Ketika Nailares masuk ke ballroom, berbagai pasang mata menoleh. Beberapa kerabat yang biasa meremehkannya kini terdiam sejenak, kagum pada penampilannya. Salmaura Jiwani mendekat, mengamati menantunya dari atas ke bawah. Setidaknya malam ini kau tahu caranya berdandan seperti keluarga kami, komentar Salmaura. Nailares menatap lembut. Terima kasih, Bu, jawabnya pelan, lalu berdiri di sisi Arzaka. Acara dimulai dengan doa, kemudian sambutan dari pembawa acara yang memuji keharmonisan pasangan Arzaka dan Nailares. Mereka dipersilakan berfoto di tengah panggung, tersenyum ke arah kamera. Flash kamera berkali-kali menyala, mengabadikan momen yang akan diingat banyak orang dengan makna berbeda. Setelah sesi makan malam buffet, lampu ballroom sedikit diredupkan. Pembawa acara mengumumkan bahwa akan ada tayangan singkat tentang perjalanan 5 tahun pernikahan Arzaka dan Nailares. Para tamu duduk kembali, bersiap menyaksikan kisah romantis yang mereka bayangkan. Arzaka menatap layar dengan senyum puas. Ia mengira akan segera mendapatkan simpati penuh ketika pidato akhir disampaikan. Di sampingnya, Nailares merasakan jantungnya berdegup keras, tetapi wajahnya tetap tenang. Layar besar perlahan menyala. Beberapa detik pertama menampilkan foto pernikahan mereka, diselingi musik lembut. Arzaka menghela napas lega, mengira semuanya sesuai rencana. Namun tak lama kemudian, gambar di layar berganti. Bukan lagi foto romantis, melainkan sebuah rekaman video yang menampilkan Arzaka duduk di restoran bersama Lirena Harsha. Keduanya tertawa, saling menyentuh tangan. Suara mereka terdengar jelas. Aku lelah pura-pura bahagia di rumah. Istriku itu tidak mengerti dunia bisnis. Dia hanya beban yang harus segera kutinggalkan. Suara Arzaka keluar dari speaker, menggema di seluruh ruangan. Tawa di meja tamu satu persatu padam. Musik dihentikan, digantikan keheningan yang menegang. Mata semua orang tertuju pada layar, lalu bergantian pada Arzaka dan Nailares. Arzaka terlonjak, wajahnya memucat. Apa ini? Gumamnya pelan, terlalu shock untuk segera mengendalikan keadaan. Video berikutnya muncul. Rekaman lain menunjukkan Arzaka memasuki lobi hotel bersama Lirena di malam hari. Ada juga tampilan bukti transfer dana perusahaan ke rekening pribadi yang tidak tercatat dalam laporan resmi. Di sudut layar, terdapat catatan singkat yang menjelaskan konteks setiap gambar dan angka. Beberapa tamu saling berbisik. Bos terbesar Arzaka, pria parubaya bernama Mardia Raksana, berdiri dari kursinya, menatap layar dengan rahang mengeras. Di meja lain, para investor memegang ponsel, menerima surel masuk yang berisi file yang sama. Salmaura menempelkan tangan ke mulut, tidak percaya. Arzaka, apa ini? Ucapnya lirih. Arzaka maju beberapa langkah, mencoba menghentikan tayangan. Namun staf teknis hotel yang bekerja sama dengan Ghanindra sudah mengunci sistem tayangan sampai video selesai. Di sisi ruangan, Ghanindra berdiri dengan wajah tenang namun tegang, siap menghadapi kemungkinan kemarahan. Layar menampilkan cuplikan terakhir.
Video dari kamera rumah yang memperlihatkan Arzaka dan Lirena duduk di sofa ruang tengah, tertawa, sementara suara Arzaka kembali terdengar merendahkan. Kalau bukan karena harta warisan istriku, perusahaan ini sudah lama tumbang. Tapi itu pun tidak membuatnya layak berdiri di sampingku. Dia terlalu kecil untuk dunia yang sedang kubangun. Kalimat itu memantul di dinding ballroom, jatuh ke lantai bersama sisa kehormatan yang selama ini dijaga Arzaka hanya di permukaan. Musik benar-benar berhenti. Tidak ada yang berani menepuk tangan atau tertawa. Hanya suara napas dan bisik-bisik tertahan. Tayangan berakhir dengan tampilan teks sederhana. Setiap amanah adalah tanggung jawab. Setiap pengkhianatan akan kembali kepada pelakunya. Lampu perlahan menyala kembali. Arzaka berdiri di tengah panggung, wajahnya memerah antara marah dan malu. Nailares masih di tempat, memegang ujung kerudungnya erat-erat. Di dalam dirinya, perasaan lega dan sedih bercampur menjadi satu. Ghanindra melangkah ke sisi panggung, berbicara pelan pada pembawa acara. Beberapa saat kemudian, pembawa acara mengumumkan bahwa sesi berikutnya akan disampaikan langsung oleh Nailares. Dengan segala hormat, kami persilakan Ibu Nailares Elmia menyampaikan sesuatu, ucapnya. Para tamu menoleh. Beberapa tampak iba, sebagian lain penasaran. Di hadapan mereka, seorang istri yang selama ini dianggap sederhana dan tidak berdaya sekarang berdiri di titik yang akan mengubah hidup banyak orang di ruangan itu. Nailares berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan, namun setiap tapak terdengar jelas di tengah keheningan ballroom. Gaun hijau zamrudnya menyapu karpet merah, kerudungnya bergerak lembut mengikuti gerak tubuh. Ia naik ke panggung, berdiri di samping Arzaka yang masih tertegun. Pembawa acara menyerahkan mikrofon. Tangan Nailares sempat bergetar, tapi ia menggenggam lebih kuat, menarik napas dalam-dalam. Di hadapannya, puluhan pasang mata menunggu. Ada mata yang tidak percaya, mata yang marah, dan mata yang mulai menyadari sesuatu. Assalamualaikum. Suara Nailares terdengar lembut namun jelas. Terima kasih karena sudah hadir malam ini. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan kata-kata yang sudah lama tersimpan di hati. 5 tahun lalu, saya datang ke rumah ini dari sebuah desa kecil yang mungkin tidak pernah Bapak Ibu dengar namanya. Saya datang dengan membawa nama orang tua saya, membawa harapan, dan membawa keyakinan bahwa pernikahan adalah jalan untuk menyempurnakan ibadah. Saya menerima semua kekurangan diri saya, dan saya berusaha menerima semua kekurangan suami saya. Beberapa tamu menunduk, merasa tidak nyaman ketika mengingat bagaimana mereka pernah meremehkannya. Salmaura menggenggam tasnya lebih erat, seperti mencari pegangan. Selama ini, saya mendengar banyak kata tentang saya. Tidak pantas, tidak selevel, tidak mengerti dunia bisnis. Saya diam, karena saya pikir diam lebih baik daripada membalas. Saya percaya bahwa Tuhan mendengar setiap air mata yang tidak terlihat oleh manusia. Nailares memandang Arzaka sejenak. Suaminya menunduk, rahangnya mengeras. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu, namun tidak satu kata pun keluar. Sampai suatu hari, saya menemukan bahwa diam saya digunakan untuk menutupi sesuatu yang lebih menyakitkan. Pengkhianatan janji, kebohongan di depan keluarga, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam usaha yang selama ini saya kira menjadi ladang kebaikan, lanjut Nailares. Ia mengangkat wajah, menatap para tamu satu persatu, seolah ingin memastikan bahwa kata-katanya benar-benar sampai. Tanah yang digunakan sebagai jaminan pinjaman bank untuk menyelamatkan perusahaan Arzaka Dirgantara bukan miliknya. Tanah itu adalah warisan ayah saya di desa, yang dengan ikhlas saya relakan, karena saya percaya pada suami saya. Saya tidak pernah meminta namanya dituliskan sebagai milik saya. Saya hanya meminta ia menjaga amanah itu dengan jujur. Bisik-bisik pelan kembali terdengar. Para investor saling bertatapan. Informasi tentang tanah jaminan selama ini tidak pernah muncul di rapat resmi. Mardia Raksana memandang Arzaka dengan sorot yang tajam, kecewa dan terluka. Saya tidak berdiri di sini untuk membalas, ucap Nailares lagi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa malam ini bukanlah pesta perayaan cinta seperti yang terlihat. Bagi saya, malam ini adalah penutup untuk sebuah babak yang sudah lama retak. Ia menoleh kepada Arzaka, menatapnya dengan mata yang basah namun mantap. Mas Arzaka, saya sudah mengajukan gugatan cerai beberapa hari lalu,
sebelum saya datang ke hotel ini. Saya melakukan itu dengan pertimbangan panjang, dengan doa yang tidak putus. Saya tidak lagi kuat melihat diri saya kehilangan harga diri sedikit demi sedikit, sementara nama saya siap dijadikan alasan untuk menyelamatkan citra baik di depan orang lain. Arzaka mendongak, tercekat. "Nay, kau tidak bisa melakukan ini di depan semua orang," bisiknya, tetapi mikrofon cukup sensitif untuk menangkap suaranya. Nailares tersenyum tipis. "Mas sudah lebih dulu merencanakan hal yang jauh lebih berat dari ini di depan mereka," jawabnya pelan. Ia lalu menatap hadirin lagi. "Saya mohon maaf jika kedatangan Bapak Ibu ke sini ternyata menyaksikan sesuatu yang tidak nyaman. Tapi saya percaya, kebenaran punya caranya sendiri untuk muncul ketika waktunya tiba. Malam ini, saya hanya memilih untuk tidak lagi diam." Di sudut ruangan, Ghanindra memperhatikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu keputusannya membantu Nailares bukan tanpa risiko, terutama terhadap kerjasamanya dengan perusahaan Arzaka. Namun menyaksikan perempuan itu berdiri seteguh itu, ia merasa keputusan itu tidak salah. Setelah mengucapkan terima kasih, Nailares menurunkan mikrofon. Tidak ada tepuk tangan meriah, namun ada beberapa tamu yang menunduk hormat. Beberapa perempuan mengusap sudut mata, teringat pada luka yang mungkin pernah mereka alami sendiri dalam bentuk lain. Salmaura melangkah mendekat, ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Selama ini, ia melihat Nailares hanya sebagai menantu yang tidak sepadan. Kini, di depan matanya, perempuan yang dulu sering ia hina justru berdiri dengan martabat yang sulit ia miliki sendiri. Mardia Raksana mendekati Arzaka, berbicara tegas. "Kita akan bicara besok pagi. Bawa semua laporan keuangan dan dokumen jaminan. Tidak ada lagi yang ditutupi," ujarnya. Sebelum berlalu, para investor lain menyusul, sebagian memilih langsung meninggalkan ballroom. Pesta yang semula dirancang sebagai panggung kejayaan Arzaka berubah menjadi ruangan yang perlahan kosong, menyisakan musik pelan yang tidak lagi punya tempat. Nailares melangkah turun dari panggung. Di pintu, beberapa orang menyapanya pelan, memberikan pelukan singkat tanpa banyak kata. Ada yang hanya menatapnya dengan hormat ketika ia lewat. Di depan lobi hotel, udara malam terasa berbeda. Angin berembus lembut menyentuh wajahnya. Ia mengangkat sedikit kerudung, menarik napas panjang. Hatinya masih sakit, namun ada ruang baru yang terbuka. Ruang untuk memulai lagi. Ia menoleh sekali ke arah ballroom yang kini tampak jauh. Dari kejauhan, ia melihat sosok Arzaka berdiri sendiri di dekat panggung, dikelilingi kursi kosong dan meja dengan gelas yang belum tersentuh. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri. Ia bukan lagi pengusaha yang dielu-elu, melainkan lelaki yang sedang menghadapi bayangan perbuatan sendiri. Tanpa kata-kata perpisahan yang panjang, Nailares membalikkan badan dan melangkah pergi. Sepatu haknya mengetuk lantai marmer, mengiringi langkah yang berat namun pasti. Di dalam hati, ia tidak memohon agar Arzaka jatuh sedalam-dalamnya. Ia hanya menyerahkan sisanya pada keputusan Tuhan, karena ia tahu, ada keadilan yang bekerja di luar jangkauan tangan manusia. Malam itu, di antara lampu kota yang masih menyala, seorang istri tenang berjalan menuju hidup baru. Bukan dengan kemenangan yang riuh, melainkan dengan keheningan yang bermartabat, seolah luka-luka di hatinya sedang dijahit pelan oleh waktu dan doa yang tidak pernah berhenti.